suara, tapi pelukan dalam bentuk kata. Dan malam ini, dari balik selimut, di tempat paling sunyi, tapi juga paling hangat, buat kamu yang mungkin capek jadi kuat, buat kamu yang sedang berusaha berdamai dengan diri sendiri, dan buat kamu yang malam ini mungkin sedang merasa rumahku bukan tempat yang ramah lagi. Podcast ini kutujukan buat kamu yang merasa paling kesepian, justru di tempat yang seharusnya paling aman, rumah. Mereka bilang rumah adalah tempat paling aman. Rumah adalah tempat pulang. Rumah adalah tempat di mana cinta tinggal. Tapi kenyataannya, gak semua orang punya rumah yang seperti itu. Ada yang pulang, tapi jantungnya berdebar, bukan karena rindu, tapi karena takut. Ada yang masuk rumah, tapi dadanya sesak, karena isinya hanya bentakan dan tekanan. Ada yang duduk di meja makan, tapi hanya tubuhnya yang hadir, jiwanya kosong, karena yang tersaji di meja bukan hanya makanan, tapi juga emosi yang belum selesai. Tak sedikit dari kita yang pernah atau bahkan sedang tinggal di rumah yang dingin, bukan karena AC-nya yang kencang, tapi karena hati para penghuninya beku. Rumah yang penuh suara, tapi tak satu pun terdengar sebagai kasih. Rumah yang katanya tempat istirahat, tapi justru menjadi tempat paling melelahkan. Ada anak yang harus menangis, karena jika menangis, ia akan disalahkan. Dasar cengeng banget jadi anak. Gitu aja nangis, udah gede kok lemah. Ada juga yang tiap hari mendengar kalimat seperti ini, kamu gak akan jadi apa-apa, kamu tuh bikin malu, coba kamu kayak kakakmu. Ucapan-ucapan itu menumpuk menjadi debu luka yang gak pernah diberesin, menjadi beban yang dipikul seumur hidup. Paling menyakitkan adalah ketika orang-orang berkata, orang tuamu sayang kok, cuma caranya beda. Padahal kadang yang kita butuh cuma, nah, kamu capek ya, sini peluk dulu. Tapi pelukan itu gak pernah datang. Bahkan sebaliknya, kita diminta kuat tanpa jeda. Anak-anak di rumah seperti ini tumbuh cepat, bukan karena ingin, tapi karena harus. Belajar menahan, belajar mengalah, belajar menyembunyikan air mata. Dan yang paling menyakitkan, kadang mereka belajar untuk membenci rumahnya sendiri. Rumah bisa penuh orang, tapi terasa kosong. Kita bisa satu meja makan, tapi masing-masing sibuk dengan amarahnya. Atau diam, bukan karena damai, tapi karena tak tahu bagaimana berbicara tanpa saling menyakiti. Kadang kita iri melihat orang lain memeluk ayah atau ibunya, sementara kita bahkan takut untuk berbicara jujur. Takut dibentak, takut ditertawakan, takut dianggap kurang ajar. Lalu kita tumbuh dengan satu keyakinan, mungkin aku gak layak dicintai. Kalau kamu pernah merasa kayak gitu,
Kamu gak salah. Kamu cuma tumbuh di tempat yang gak tahu caranya mencintaimu dengan sehat. Kamu cuma belum pernah dipeluk dengan benar, belum pernah benar-benar didengar, belum pernah dimengerti. Tapi itu gak berarti kamu gak layak dicintai. Itu gak berarti kamu gak berharga. Dan kamu tahu, satu hal yang hebat darimu adalah kamu bertahan, kamu tetap hidup, kamu tetap berjuang. Padahal rumahmu sendiri tak selalu memelukmu. Luka yang berasal dari rumah kadang membekas seumur hidup. Tapi luka itu bukan akhir dari cerita kamu. Kau masih bisa menciptakan rumah versimu sendiri. Bukan bangunan, tapi ruang. Ruang dalam dirimu yang pelan-pelan bisa kamu rawat. Kamu boleh sedih, boleh marah, boleh kecewa, dan it's okay. Itu valid. Tapi jangan biarkan lukamu itu mengubah siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan orang yang rusak. Kamu cuma pernah terluka di tempat yang seharusnya melindungi kamu. Dan mulai malam ini, biarkan dirimu jadi rumah bagi dirimu sendiri. Rumah yang pelan-pelan kamu bangun dari puing. Rumah yang penuh pemahaman, penuh kesabaran, penuh penerimaan. Jangan lagi menyalahkan dirimu karena kamu menangis. Karena itu bukan kelemahan, itu keberanian untuk jujur pada luka kita sendiri. Jujur pada diri sendiri. Kalau orang tuamu dulu tak pernah bilang, aku bangga padamu, izinkan aku bilang sekarang, aku bangga padamu. Sangat-sangat bangga. Bangga karena kamu tetap bertahan, meski kamu belajar sendiri caranya bertahan. Gak ada salahnya nanti kalau kamu ingin membuat rumah sendiri. Rumah tempat kamu dan orang-orang yang kamu pilih bisa saling peluk tanpa takut. Tempat kamu bisa menciptakan kehangatan yang dulu pernah kamu rindukan. Rumah tak selalu tentang darah. Kadang rumah adalah tempat di mana hatimu merasa aman. Dan kalau malam ini belum ada tempat yang seperti itu, mulailah dari satu langkah kecil. Jadilah rumah bagi dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Kalau kamu pernah merasa rumahmu tak lagi ramah, atau kamu sedang belajar membangun rumah yang baru dalam dirimu, aku ingin bilang, kamu gak sendirian. Kamu berharga, dan kamu pantas untuk dicintai. Kalau podcast ini menyentuh hatimu, tolong bagikan ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka juga pernah merasa sama. Follow Fran personally untuk episode podcast berikutnya ya. Karena akan selalu ada kata-kata yang ingin kupelukkan ke kamu setiap malam. Dan sampai saat itu tiba, tetap bertahan, tetap hidup, dan tetap jadi rumah bagi dirimu sendiri. Kalau ada cerita atau topik yang kamu ingin aku bahas di malam-malam berikutnya, tulis aja di kolom komentar. Aku baca satu persatu. Dan siapa tahu kisahmu bisa jadi suara yang menemani banyak hati yang sedang sepi. Sampai jumpa di episode berikutnya.